Ada suara saya semua? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Bu. Waalaikumsalam Bu. Oke, berarti posisi mendengarkan suara saya, nggih. Nggih. Maafkan saya tadi agak telat karena ada pembinaan terlebih dahulu. Jadi tadi harapannya jam 7:04 kita sudah on. Sebelum acara ini kita mulai, alangkah baiknya bila kita menundukkan kepala kita sejenak dan sehingga memohon kepada Ilahi agar waktu pembelajaran kali ini kita bisa mendapatkan berkah dan selalu diridhoi olehnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini alangkah baiknya jika kalian on cam dulu sebentar saja, biar kalian pada posisi kembali bisa, oh sudah Bu, gitu. On cam sebentar saja. Biar nyawa kalian sudah pada posisi di diri kalian. On cam sayang, oke. Elsa sudah, Anajah sudah, Ananda sudah, oke. Yang lain? Ini cewek-cewek semua ya? Oh Naval, ada Naval, oke siap. Ya siap. Besok pagi hari Senin kalian sudah mulai untuk PAS. Sebelum kita PAS, saya hanya meminta ke kalian, adakah pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan sebelum PAS ini diluncurkan? Jadi PAS ini nanti soalnya ada 50 dengan yang kemungkinan banyak kejadian ada ya kalian gimana ya? Kalian ngerjakannya jangan terlalu tegang tapi jangan terlalu santai karena di situ kalian membutuhkan benar-benar konsentrasi. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang izinkan Bu Titi untuk share screen. Ya kan? Kamu buka di Google Classroom. Sudah apa tuh? Sudah absen? Sudah presensi, Nak? Sudah ya? Sudah. Kita buka di gejala sosial, nilai dan norma. Di sini nanti kita kemarin sudah bicara tentang gejala sosial. Sudah namanya gejala sosial itu adalah segala sesuatu yang sangat berhubungan yang ada dalam sebuah masyarakat. Nah, peristiwa sosial itu bisa positif maupun bisa negatif. Nah, peristiwa sosial dalam masyarakat itu yang negatif disebut permasalahan sosial. Sementara yang negatif dan positif itulah yang disebut gejala sosial. Nah, kemudian faktor penyebab gejala sosial itu ada kultural dan struktural. Yang kultural itu ada merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat. Itu culture. Jadi nilai-nilai ini nilai-nilai yang tidak tertulis. Kemudian kalau struktural itu sangat dipengaruhi dari status sosial maupun peran sosial dalam masyarakat. Karena kita tahu bahwa yang namanya seseorang itu mesti punya peran sosial dan dia punya status sosial. Karena kalau dia punya peran sosial, mesti dia punya status sosial. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Macam gejala sosial kemarin sudah kita bicara tentang ekonomi, lingkungan alam, psikologi, dan budaya. Kalau ekonomi jelas tentang kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Kemudian lingkungan alam itu bencana alam, kejadian-kejadian alam yang tidak dapat kita nyana seperti COVID-19 ini juga sebagai lingkungan alam. Kemudian yang lanjutnya adalah psikologi. Kalau psikologi itu sangat dipengaruhi dua hal, dari ekonomi maupun lingkungan alam yang mempengaruhi psikis seseorang.
Nah, sementara kalau budaya itu karena kita bicara tentang culture, maka kita itu sangat berpengaruh pada gejala sosial. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya, karena saya hanya mengulang. Kemudian contoh gejala sosial adalah masa kependidikan, masa remaja, kemiskinan. Nah, kemarin kayaknya sudah sampai ini ya, Nak ya? Sudah. Nah, sampai di sini, sampai pada YouTube ini, berarti kalian sudah mengerti tentang gejala sosial. Nah, tapi sebelum Bu Titi melangkah ke yang nilai dan norma, alangkah baiknya bila kalian menelaah adakah yang kalian belum paham tentang gejala sosial itu. Yuk, sayang, ada yang mau ditanyakan tentang gejala sosial atau kita pas? Lanjut. Halo? Lanjut atau kita terus? Lanjut apa kita terus? Lanjut atau kita pending dulu ini gejala sosialnya? On cam semua. 1, 2, 3, 4 on cam. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita jalan lanjut? Oke, kalau lanjut kita bicara tentang nilai dan norma. Apa toh dalam bayangan kalian nilai itu apa? Nilai sosial itu konsepsi abstrak dalam diri manusia, yaitu mengenai sesuatu yang dianggap baik atau buruk. Tadi kan ciri-ciri nilai udah ada. Ada abstrak, ciptaan masyarakat, dapat diteruskan, dan dipindahkan berbeda-beda satu sama lain sama mempengaruhi perilaku individu. Nilai sosial berdasarkan ciri kan ada 2, nilai dominan sama nilai yang mendarah daging. Konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai suatu yang dianggap baik atau buruk. Misal ini pulpen ini kan bisa, ini termasuk nilai juga, terus HP ini juga termasuk nilai, terus buku ini juga termasuk nilai karena berguna untuk pelajar. Itu termasuk nilai vital karena berguna untuk kita manusia. Nilai yang kan nilai itu ada baik dan buruk. Nilai buruknya yaitu sebagai berikut: malas belajar, terus kurang belajar. Habis itu ketika B untuk bisa digunakan untuk sebagai manfaat, tapi banyak yang menggunakan dengan HP melihat. Dia adalah menurut Profesor Dr. Negoro, berdasarkan fungsinya, nilai sosial dapat dibagi sebagai berikut. Nilai material adalah segala benda yang berguna bagi manusia, baik prinsip, anggapan, maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Musyawarah. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan. Jadi tadi bilang yang namanya nilai sosial menurut Josefa adalah konsepsi abstrak dari masyarakat yang dianggap baik. Itu contohnya adalah HP atau pulpen. Kenapa ini berbeda ini dalam bentuk barang? Karena ini konsepsi abstrak. Jadi itu benar-benar dalam bentuk barang, memang dalam bentuk ini sesuatu. Sementara yang kedua, menurut Indra, yang namanya perilaku yang dianggap baik oleh masyarakat karena ini adalah perilaku, maka ya mesti ngomong tentang perilaku, yaitu contohnya adalah gotong royong. Sementara yang namanya oleh Aurea itu adalah prinsip atau keyakinan atau anggapan yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah musyawarah. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan belum? Saya belum mengarah ke yang lainnya dulu. Ada yang mau ditanyakan belum? Oke, belum ya? Kalau belum, sekarang tolong. Udah, nggak ada ya? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kan di sini, ini baru yang turn in baru 9 anak ini. Jadi kita meet 3G, kemudian kalian mengerjakan, pilih salah satu dari link ini, ya kan? Ada tentang short movie KTP, pemberitaan tentang pemanjat bendera, dan biografinya B.J. Habibie, ya kan? Kemudian kalian kerjakan dengan pemahaman nilai dan ciri nilai sosial, ya kan? Sekarang tak lihat yang sudah turn in. Kita lihat ya. Bentar, Bu.
Ini tak buka tempat kamu ya, tempatmu. Oke, tempatmu sudah tak buka nih. Menurut saya itu Mm-mm. bisa dikatakan nilai dominan karena itu merupakan sebuah Hmm. sebuah turun menurun, tradisi turun menurun yang dilakukan oleh leluhur dan terus dilestarikan oleh sesepuh di desa tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, kamu siap untuk presentasi, Nak? Tak bukain tempat kamu ya. Kamu ngomong tentang gala pemanjat tiang bendera. Yuk, Grace. Nggak usah kan nggak apa-apa kan, Bu? Iya. Ya. Jadi aksi yang saya bawa kali ini adalah kasus tentang Joni Gala pemanjat tiang bendera. Mulai dari kasusnya tersebut saya jelaskan. Pada saat itu masyarakat mengapresiasi tindakan patriotisme Joni Gala yang membantu proses pengibaran bendera yang terhambat dan memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali bendera pada saat upacara. Nah, apakah aksi Joni Gala tersebut termasuk dalam gejala sosial? Jawabannya ya. Aksi Joni Gala tersebut termasuk dalam gejala sosial. Mengapa? Karena adanya terjadinya tindakan dalam hidup bermasyarakat yang dapat diamati dan menyebabkan perubahan sosial. Nah, di situ kan saya bilang kalau ada perubahan sosial. Nah, perubahan sosialnya itu apa? Perubahan sosialnya dari yang awalnya terdapat kendala atau hambatan pada saat proses pengibaran bendera, lalu adanya tindakan Joni tersebut mengakibatkan perubahan, yaitu lancarnya perubahan pengibaran bendera. Nah, untuk nilai sosialnya, ada dalam tindakan Joni Gala saat menyebabkan asumsi yang baik karena dari tindakan Joni Gala ini dapat mempengaruhi perilaku atau kelompok individu dalam masyarakat. Oke, jadi intinya itu apa, Nak? Konklusinya, kesimpulannya? Jadi tindakan Joni Gala ini termasuk dalam gejala sosial yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Ya bagus, kamu tentang Habibie ya. Iya, Bu. Oke, siap. Yuk, terangkanlah. Bagus. Terangkanlah. Iya, Bu. B.J. Habibie. Gejala sosial yang terjadi berupa krisis tahun 1998. Saat itu Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. B.J. Habibie merupakan sosok yang cerdas dan kaya akan pengalaman. Oleh sebab itu, ia berhasil membuat pesawat pertama di Indonesia. Ini merupakan dampak positif dari gejala sosial berupa perkembangan teknologi transportasi. Dengan berbagai pencapaian dan perannya yang besar bagi bangsa Indonesia, B.J. Habibie dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai sosok yang inspiratif. Pemahaman nilai sosial. B.J. Habibie merupakan sosok yang cerdas karena ia menanamkan nilai sosial pendidikan dalam dirinya. Ia selalu memanfaatkan waktu untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Kita bisa melihat pencapaian B.J. Habibie dari gelar yang ia dapatkan dalam pendidikan dan sebuah karya yang ia ciptakan. Ciri-ciri nilai sosial berbeda-beda satu sama lain. Maksudnya, B.J. Habibie merupakan orang yang cerdas sehingga ia menganggap bahwa pendidikan adalah hal yang penting. Namun belum tentu semua masyarakat menganggap pendidikan itu penting. Mungkin beberapa masyarakat menganggap kerja lebih penting. Mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Maksudnya, kerja keras B.J. Habibie dalam menuntut ilmu dan sosialisasinya dengan orang lain membuat dia berhasil dalam membuat pesawat pertama di Indonesia. Tentunya pencapaian ini akan mempengaruhi perilaku kelompok masyarakat untuk kedepannya. Hikmah, memanfaatkan waktu hanya untuk belajar, bekerja, dan beribadah atau disiplin waktu, rendah hati dan dekat dengan masyarakat, rela mengabdikan hidup dengan negara, rasa ingin tahu yang tinggi. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak bahwa yang namanya B.J. Habibie tadi adalah sebuah sosok yang biografinya B.J. Habibie itu, kegiatannya B.J. Habibie itu merupakan sebuah gejala sosial. Mengapa demikian? Karena dia tidak lagi menganggap kerja itu lebih penting, tapi ada pendidikan yang lebih penting. Maka ada lembaga Habibie. Kemudian selanjutnya dari perilaku Habibie tersebut merupakan nilai sosial. Kenapa merupakan nilai sosial? Karena B.J. Habibie dianggap sesosok dari
sesosok individu yang inovatif sehingga dia bisa menginspirasi orang lain untuk berkegiatan seperti itu. Nah, kemudian hal inilah yang mempengaruhi orang lain, perilaku orang lain dan masyarakat itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membuka masker saya terlebih dahulu. Perasaan saya dalam pembelajaran kompetensi sosial emosional yang saya lakukan tadi, saya merasakan muncul beberapa pertanyaan, yaitu salah satunya adalah bagaimana sih dalam penilaian pengetahuannya. Yang kedua adalah apakah hanya yang kita nilai itu ada kompetensi, sikap, dan keterampilan. Kemudian saya membuat RPP-nya, rencana proses pembelajaran. Kemudian saya melihat bahwa penilaian itu bisa dilihat ketiganya. Mengapa demikian? Karena diferensiasi di pembelajaran diferensiasi itu kita mengenal ada 3 hal, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, tentu saja dalam pembelajaran diferensiasi ini kita berdasarkan kebutuhan murid. Mengapa kita mengacu kepada murid? Kita harus mengingat tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang merasa di situ yang terkena dengan Engarso Sungtulodo, Emadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dan pengejauhan tahannya juga ada 3 hal, yaitu ngemong, among, dan momong. Ngemong artinya kita menjaga perasaannya anak, kemudian among berarti artinya kita menuntun anak, dan momong artinya kita memberikan fasilitas kepada anak. Nah, tentu saja dari 3 hal tersebut, yaitu ngemong, among, dan momong juga berdasarkan 2 hal, yaitu 2 kodrat dari sisi kodratnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berdasarkan dari di mana dia berada, dan kodrat zaman itu pada zaman apa dia berada. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut akan memunculkan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak kita ketahui bersama ada 5, yaitu mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Nah, karena berpihak pada murid inilah, maka akan memunculkan peran calon guru penggerak, yaitu ada 5 juga. Namun di sini kita fokuskan kepada 3 hal, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Mengapa di sini kita muncul adalah coach? Karena di sini dengan teman sebaya, teman sejawat, kita bukan sebagai pengguru atau sebagai pendidik, namun kita sebagai teman untuk diskusi. Nah, dari 3 hal tersebut akan memunculkan yang namanya budaya positif. Budaya yang mengutamakan tentang apa yang disebut motivasi internal. Dari motivasi internal tersebut akan memunculkan disiplin internal. Disiplin positif tadi akan terwujud dari keyakinan, baik keyakinan diri maupun keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas, keyakinan diri, dan keyakinan sekolah ini terwujud dari sebuah tata tertib. Atau tentu saja adalah disiplin positif. Nah, istilah yang nama lain dari tata tertib adalah budaya positif ataupun disiplin positif. Kita nggak memungkiri bahwa ada seorang murid kita yang tidak sesuai dengan disiplin positif maupun keyakinan kelasnya. Maka kita melakukan dengan segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu kita mengenal ada 3 hal, yaitu ada stabilitas identitas. Apa itu stabilitas identitas? Stabilitas identitas itu adalah
kita meyakinkan kepada murid bahwa yang dia lakukan itu benar apa salah. Kita mendengarkan alasan murid melakukan tindakan tersebut. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan kelasnya, menanyakan keyakinan sekolahnya. Kemudian setelah dia tahu tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah, dan alasan dia, kita memulai dengan validasi kesalahan yang dia lakukan. Nah, dari 3 hal tadi akan memunculkan bahwa ada motivasi internalnya, bahwa dia mengakui bahwa dia salah dan dia akan kembali kepada keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Nah, kemudian dari budaya positif, kemudian nilai dan peran guru penggerak dan filosofi Ki Hajar Dewantara akan memunculkan yang namanya pembelajaran sosial emosional. Seperti apakah pembelajaran sosial emosional itu? Pembelajaran sosial emosional itu terwujud atau ada di 3 hal, yaitu rutinitas, protokol, dan tentu saja terintegrasi dalam pembelajaran. Mengapa di rutinitas itu ada? Ya, kita tahu bahwa yang namanya murid di sivitas akademik itu adalah yang begitu kita datang ke sekolah itu adalah merupakan rutinitas. Kemudian di rutinitas itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan murid. Kemudian terintegrasi dalam pembelajaran, tentu saja kita tahu di KBM, kegiatan belajar mengajar, kita selipkan bahkan kita memang memberikan tentang pembelajaran sosial emosional. Mengapa muncul seperti itu? Karena ada pendidikan karakter yang akan dimunculkan. Yang ketiga adalah protokol. Protokol itu tercermin dalam budaya positif. Nah, baik rutinitas, pembelajaran, terintegrasi dalam pembelajaran dan protokol itu bisa mewujudkan 5 hal, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari semua hal tersebut memunculkan diri saya bahwa sangat jauh banget dari pembelajaran sosial emosional terdiferensiasi. Untuk itu, waktu pembelajaran ke depannya, saya akan selalu mengedepankan tentang murid, dan murid. Pembelajaran sosial emosional terdiferensiasi insya Allah akan terwujud. Karena kita akan mencerminkan semua perilaku kita dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu saja refleksi dari diri saya selama melakukan pembelajaran aksi nyata 2.2 ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.